Salam, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing di dalam situasi pandemi saat ini. Malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJW Jemaat Jember yang akan dilayani oleh Ibu Guru Injil Resa Martaria. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita pujikan dari Kidung Ria nomor 4, Allah ditinggikan. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam indahnya penyertaan Tuhan melalui ibadah kontemporer yang kita laksanakan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala. Di dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus tercurah untuk kita. Amin. Bilangan pada pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-12 yang akan menjadi dasar kita untuk kita membangun peribadatan pada malam hari ini yang demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ya, kita harus tahu dan memahami
bagaimana rencana karya kasih setia Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan puji dan Kasih setia telah kita saksikan, telah dinyatakan Tuhan melalui Yesus Kristus kepada kita. Pada saat ini kita mempunyai kesempatan untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allahku yang maha hebat, Allahku yang maha pengampun, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sehingga pada saat ini pun kami tetap beroleh hal-hal yang baik yang kami nikmati pada saat ini. Tetapi Tuhan, dalam perjalanan kami menapaki kehidupan kami yang baik ini, kami seringkali tidak mengindahkan perintah-Mu ya Tuhan.
Kami lalai, kami mengabaikan, ya karena itulah sifat kedagingan kami. Tetapi saat mata kami menutup, saat kami mulai berkomunikasi denganmu Tuhan, kami percaya bahwa akan selalu ada hal yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kami. Agar kami belajar untuk mengaku segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepada sesama kami ataupun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, sehingga kami bisa masuk dan tetap ikut mengambil bagian di dalam karya penyelamatan yang sudah diawali oleh Yesus Kristus. Ibadat kami pada malam hari ini kami serahkan kepadamu. Awal hingga nantinya Tuhan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan karena kita mau bersama-sama dengan Yesus untuk menjadi jalan kebaikan dalam dunia ini. Berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 2 yang demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Mari kita respon berita anugerah kita pada saat ini. Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
semuanya baik. Apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, semuanya sangat baik. Pada saat ini pun kita juga akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan kepada kita melalui pembacaan firman yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 34 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam kami mengarungi kehidupan ini. Kami merasa bersyukur, itulah anugerah yang begitu besar yang kami terima. Terbukti pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak yang makasih, sebentar kami akan merenungkan dan menggumuli firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami terima dapat menjadikan kekuatan bagi kehidupan rohani kami, agar kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Guru Injil Resa Martaria yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus tercurah atas beliau. Apa yang kami terima, apa yang kami dengar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ulangan 34 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut ke sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatannya yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan
Dengan kita memuji, kusiapkan hatiku, Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, judul renungan kita pada saat ini yakni memandang tanpa bisa memiliki. Memandang tanpa bisa memiliki. Nah, kita kembali kepada bacaan kita yang telah kita baca bersama-sama tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana perikop ini berbicara tentang kematian Musa. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar tentang bagaimana Musa kehidupannya, bagaimana Musa menuntun dan membimbing umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin panjenengan pasti sering sekali mendengar tentang pepatah seperti ini. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Dan manusia mati meninggalkan hutang. Ya, itu pasti sering sekali kita mendengarkan tentang hal itu. Kalau kita kembali lagi terhadap kehidupan Musa pada masa lampau, bagaimana dengan Musa? Bagaimana pengaruh Musa? Seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang telah dengan sukses melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian dalam kurun waktu yang tidak singkat, yakni 40 tahun. Suatu waktu yang tidak singkat, suatu perjalanan yang melelahkan, pastinya dipenuhi dengan suka dan dukanya. Dan saat Musa beserta umat Israel hampir sampai ke tanah Kanaan yang digambarkan sebagai tanah yang penuh dengan madu dan susu, ternyata Musa tidak diperkenankan masuk di dalam tanah Kanaan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa tidak diizinkan untuk menginjakkan kakinya di sana karena ada berbagai alasan berdasarkan ketetapan Allah yang absolut. Andai hal ini terjadi pada kita, nggih. Andai perasaan ini kita juga merasakan. Panjenengan sudah bekerja kurang lebih selama 40 tahun.
Panjenengan sudah mencurahkan energi, tenaga terhadap pekerjaan yang sudah panjenengan emban ini, tetapi ternyata panjenengan ya tidak bisa menikmati apapun, tidak ada penghargaan apapun, tidak ada hak istimewa, tidak ada ucapan terima kasih. Bagaimana perasaan panjenengan? Dan bagaimanakah perasaan Musa saat dia tahu dia tidak diizinkan masuk ke dalam tanah perjanjiannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kecewa jika Musa sudah berjuang dengan penuh, berjuang dengan tulus, berjuang dengan ikhlas, tapi dia tidak bisa memiliki impiannya, yaitu masuk di dalam tanah perjanjian. Namun, indahnya, sikap kecewa ini tidak nampak dari tokoh Musa. Luar biasanya di usia yang 120 tahun, dia dengan susah payah karena perintah Tuhan dia naik ke Gunung Nebo. Di kegersangan, di cuaca terik yang menyengat, diperbolehkan Tuhan hanya sekedar memandang tanah perjanjian tersebut. Ibaratnya nggih dalam istilah cinta, memandang tanpa bisa memiliki. Dan indahnya juga, tidak ada kata sepatah pun yang dikeluarkan oleh Musa. Tidak ada kata protes atau paling tidak usul kepada Tuhan. Dia tidak protes akan hal itu. Dia hanya diam dan memandang tanah perjanjian tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai menjelang detik-detik kematiannya, kita tahu bahwa Musa adalah seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang tanpa pamrih, yang tak punya rasa sakit hatinya kepada Tuhan walaupun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita juga tidak menemukan bagaimana ada peringatan-peringatan atau kenangan-kenangan jasa atas perjuangan Musa yang luar biasa. Kita tidak menemukan hal itu. Dan pada saat ini pun kita hanya tahu sekilas mengenai Musa dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, maksud saya, di hadapan Bet Peor. Dan sampai hari ini tidak ada yang tahu persis di mana makam Musa tersebut. Nah, ini perjuangan Musa yang sudah berjalan membimbing bangsa Israel 40 tahun lamanya. Tuhan benar-benar tidak mengizinkan karena Musa pernah lalai. Dia merasa bahwa kekuatan untuk membimbing itu berasal dari dirinya, padahal tidak. Musa lalai, Musa lupa bahwa kuasa yang dia miliki berasal dari Tuhan. Umur 120 tahun, pandangannya belum kabur, tenaganya masih kuat. Tetapi ternyata dia mati dan melepaskan segala impiannya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita selalu mengingat tentang perjuangan-perjuangan Musa, di saat kita juga membaca bersama-sama di mana peristiwa kematian Musa ini akan harusnya menjadi bahan permenungan bagi kita yang mendalam. Bagaimana sikap Musa mengabdi tanpa syarat kepada Allah sungguh luar biasa. Mempunyai kesabaran yang patut diteladani. Sikap yang tidak pernah menonjolkan dirinya. Sikap yang tidak pernah bersungut-sungut. Dan tidak pernah mengucapkan kata kecewa kepada Tuhan. Musa mengakhiri hidupnya. Tidak bisa mengantarkan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi bagaimanapun Tuhan telah mengutus Yosua untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Musa miliki dahulu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
memandang tanpa bisa memiliki. Kita sebagai manusia pasti rasanya sakit sekali jika kita mempunyai orang yang kita sayangi, kita kasihi, kita hanya bisa memandang tanpa bisa memiliki karena banyak situasi yang membuat kita tidak bisa memiliki. Itu kita. Bagaimana dengan Tuhan? Dia pencipta kita, Dia pemilik kita. Tetapi dalam kehidupan kita, hari lepas hari kita seolah-olah berbuat kita ini seakan-akan ya bukan miliknya. Karena apa? Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Atau secara tidak langsung kita tidak pernah konsisten melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Kita miliknya. Kita umat kepunyaannya. Jangan sampai Tuhan juga merasakan duka yang demikian. Masa kita tega membiarkan Tuhan merasakan masa-masa di mana Dia hanya memandang kita tanpa Dia merasa tidak memilikinya. Karena apa? Dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kalau kita tahu saat kita menjalani kehidupan memandang tanpa bisa memiliki itu sakitnya luar biasa, jangan kita lakukan itu kepada Tuhan. Jangan. Tuhan pasti lebih sakit. Tuhan pasti lebih sakit. Tetapi indahnya Tuhan, luar biasanya Tuhan, Dia selalu memberi kesempatan bagi kita untuk selalu kembali. Memberi kesempatan pada kita untuk kembali lagi. Ayolah bersamaku, hidup bersamaku. Engkau akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dia sampai tidak segan-segan mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Agar berita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan yang sangat besar kuasanya telah menciptakan kita. Supaya kita sadar bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Memandang tanpa bisa memiliki hal yang sangat menyakitkan bagi kita. Hal yang sangat akan membuat kita was-was. Jangan sampai itu terjadi dalam rasa iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cintailah Tuhan dengan keberadaannya. Cintailah Yesus dengan segala kekuasaannya, karena itulah yang akan menguatkan agar Bapak, Ibu, Saudara bisa menjalani kehidupan dengan baik, bisa mengemban tugas dan tanggung jawab panjenengan sebagai pengikut Kristus dengan baik, sehingga kata lelah, kata kecewa, kata frustasi tidak terucap dari mulut kita. Susah, Mbak? Memang butuh perjuangan, butuh kesetiaan. Jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan selalu mencari cara untuk menolong kita. Tuhan pemilik kita, Tuhan pencipta kita. Dia layak menerima kebaikan yang kita punya. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya cinta yang kita miliki bisa membuat kita kuat,
saat kita menapaki kehidupan kita yang memang sangat berat. Kiranya kesetiaan yang kita miliki akan senantiasa juga memampukan kita melihat karya Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Kunaikan syukurku. Kita pujikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Menanggapi kuasa, kasih, dan firman Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama tunduk, berserah melalui doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Betapa karya-Mu hebat, Allahku, sehingga Engkau selalu membersamai kami di setiap kehidupan kami hari demi hari. Bapakku, pada saat ini di tengah keringkihan kami sebagai manusia, ajarkanlah kepada kami untuk selalu setia, tulus, untuk selalu bersama-sama dengan-Mu, hidup untuk menyenangkan-Mu saja. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami ini kepadamu. Karena siapakah kami ini Tuhan jika kami tidak bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan keluarga kami yang sedang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah. Tuhan menyertai setiap mereka yang benar-benar berusaha untuk pemulihannya. Makanan, minuman, obat-obatan, bantuan para medis ya Tuhan, serta keluarga yang senantiasa juga mendoakan, bisa menjadi kekuatan bagi keluarga kami ini yang mengalami kelemahan raga, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Untuk saudara kami atau keluarga kami ya Tuhan, yang pada saat ini juga merasakan kelemahan batin ya Tuhan, karena kondisi kehidupan pada saat yang tidak menentu, di mana mungkin saudara atau keluarga kami sering bertanya-tanya, di manakah Tuhan saat mereka merasakan hati yang penuh dengan kesakitan? Di manakah Tuhan di saat mereka merasakan kehampaan sebagai manusia? Tuhan mari hadir. Tuhan mari bersamai mereka. Melalui keberadaan kami atau orang-orang yang telah Engkau pilih untuk bisa menemani, meneguhkan saudara ataupun keluarga kami yang mengalami ketidakpercayaan kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan selalu mencari cara untuk bisa menjamah hati kami yang terdalam. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Berkati setiap kami ya Tuhan yang mengusahakan hidup kami menjadi lebih baik melalui pekerjaan kami, melalui tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Tuhan menyertai. Jikalau banyak hal-hal yang menyesakkan hati kami saat kami mengupayakan apa yang kami perbuat untuk melayakkan kehidupan kami, Tuhan kuatkanlah kami. Kami tahu saat kami dilahirkan atau saat Engkau memilih kami saat dewasa untuk menjadi pengikut Kristus, tidak ada hal yang mudah bagi kami, tetapi kami serasa mudah karena kami punya Engkau, Allah yang akan mengokohkan pundak kami, Allah yang akan selalu menguatkan jiwa kami untuk bisa menghadapi kehidupan kami hari demi hari dengan baik. Anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan, yang belum bisa melaksanakan pendidikannya karena masih ada pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi kepedulian mereka untuk mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Tuhan sertai mereka sehingga rasa kemalasan Tuhan jauhkan daripadanya. Pada saat ini pun kami juga menyerahkan ya Tuhan keberadaan kami sebagai warga jemaat-Mu yang setia, yang telah dengan setia mengikuti setiap peribadatan yang dilaksanakan secara offline, live streaming, ataupun online. Tuhan, kami sangat bersyukur kami masih bisa menikmati keindahan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan khususnya jemaat Jember yang senantiasa mengusahakan memberikan yang terbaik kepadamu melalui peribadatan-peribadatan yang kami bisa laksanakan pada saat ini. Tuhan berkati tim multimedia ya Tuhan yang tidak
kenal lelah untuk menyajikan yang terbaik. Tentunya juga karena kami mempunyai Bapak Pendeta kami yang juga menguatkan setiap kami. Kami mempunyai majelis-majelis yang juga berjasa untuk mendukung pelayanan kami ya Tuhan. Berkati setiap mereka. Kami mempunyai pamong-pamong KPAR yang juga selalu bersikeras untuk mencari jalan. Agar iman anak-anak kami tetap terpenuhi. Agar iman anak-anak kami tetap terjaga. Tuhan sertai setiap mereka. Satuan gugus tugas juga Tuhan sertai, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi kami untuk melaksanakan peribadatan di rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Segala sesuatunya di tengah hal-hal yang tidak mengenakan, saat kami berserah kepadamu selalu ada jalan yang baik. Tuhan, berkati pihak-pihak juga yang juga memberikan hatinya untuk melayani dalam bidang dan talenta bakat yang mereka miliki. Tim musik, tim kantoria, kami serahkan kepada Tuhan. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami inginkan, kedamaian yang kami harapkan hadir terjadi pada negara kami. Tuhan, memang membutuhkan waktu sedikit lama untuk kami bisa menyaksikan betapa indahnya kami bisa melihat kedamaian di bangsa kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan selalu memberikannya kepada kami. Pada saat ini pun ya Tuhan, ibadat pada saat ini akan kami akhiri. Tuhan sertai setiap kami yang telah dengan setia mengikuti setiap peribadatan ini dari awal hingga saat ini. Karena kami mempunyai kerinduan kepadamu. Ya Tuhanku, ya Allahku, pada saat ini pun doa syafaat akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan lamanya. Betapa indahnya karya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, mari kita memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan melalui persembahan yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan
dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita membawa persembahan kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mempersembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Sucikan dan jadikanlah dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Serta ajarkan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati saudara kami yang boleh mengelola persembahan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan roh kebijaksanaan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ya, tetap semangat ya. Ya, tetap mempunyai iman yang setia, iman yang berpengharapan, iman yang kokoh, karena itu yang sangat Tuhan rindukan hadir dan ada dalam diri Bapak, Ibu, Saudara. Percayalah, tangan Tuhan yang akan selalu memegangnya. NKB 49 ayat 1 dan 2. Hari esok, namun
marilah kita mengakhiri ibadat kita pada saat ini. Mari kita selalu memuji namanya terus dan selamanya. Sambutlah dia dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Havenu Shalom. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera. When you shalom Aleichem, Avenu shalom Aleichem, Avenu shalom Aleichem, Avenu shalom, shalom, shalom Aleichem. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Ya, terima kasih untuk selalu setia telah mengikuti ibadat ini dari awal hingga nantinya. Terima kasih selalu setia untuk mencintai Tuhan selalu. Terima kasih dengan setia memperjuangkan iman Tuhan sampai nanti. Tuhan Yesus memberkati panjenengan. Amin.